Tentunya dengan bahan karbon komposit tadi akan mempunyai kelebihan. TNI Angkatan Laut atau TNI AL memiliki alat utama sistem persenjataan atau alutsista baru, yakni kapal perang Republik Indonesia KRI Golok 688. KRI Golok 688 ini baru saja diluncurkan pada Sabtu 21 Agustus 2021. Kapal perang ini tengah ramai diperbincangkan karena diklaim sebagai kapal siluman tercanggih di dunia. Kapal siluman? Kapal tercanggih? Bingung ya? Kok ada kapal siluman sih? Nah, biar kalian gak bingung lagi nih, berikut ini adalah 5 spesifikasi canggih KRI Golok 688 yang dijuluki sebagai kapal siluman tercanggih di dunia. Dibuat di Indonesia. Setelah penelitian yang cukup panjang, akhirnya kapal perang ini resmi diluncurkan sebagai pengganti KRI Klewang 625 yang terbakar pada tahun 2012 silam di Selat Bali. Diberi nama KRI Golok 688, kapal jenis KCR atau kapal cepat rudal ini akan memperkuat alutsista militer Indonesia, khususnya pada matra TNI Angkatan Laut. Ini adalah kapal perang buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi, Jawa Timur. Perusahaan yang berbasis di Banyuwangi, Jawa Timur ini dimiliki dua pengusaha yang berkebangsaan Swedia, John Lundin dan Liza Lundin. Mereka sudah berkecimpung di Indonesia sejak tahun 2003. Perusahaan mereka tercatat sudah memproduksi 250 kapal yang diekspor ke berbagai negara di Asia hingga Eropa. Kapal Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pun resmi meluncurkan KRI Golok 688 di galangan kapal PT Lundin Industri Invest. Setelah diluncurkan, kapal ini akan dilakukan sederet uji coba hard and shoot untuk tahap penyempurnaan sebelum diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Jika KRI Golok 688 lulus uji coba, maka TNI Angkatan Laut berencana menambah 6 unit KRI serupa untuk menjaga kedaulatan Laut Republik Indonesia dari serangan musuh. Wah, karya militer anak bangsa bakalan bertambah lagi dong. Keren ini. Dengan hadirnya KRI Golok 688, industri militer Indonesia pun terlihat semakin garang di mata dunia. Desain kapal. Kapal produksi PT Lundin Industri ini memiliki desain yang terbilang cukup unik, di mana bagian depan hingga ke tengah meruncing atau lancip, sedangkan bagian belakangnya terlihat berbentuk kotak. Untuk bagian atasnya terdapat semacam kuba dengan model berundak. Mengusung model kapal trimaran, KRI Golok 688 memiliki konsep desain yang mirip dengan kapal perang Amerika Serikat, USS Independence LCS-2. Sebagai informasi, USS Independence merupakan salah satu kapal Littoral Combat Ship atau LCS yang digunakan oleh US Navy. Kembali ke desain KRI Golok 688. Kapal dengan desain trimaran ini memiliki 3 lambung yang terdiri dari 1 lambung utama dan 2 lambung penstabil kapal di bagian kanan dan kiri. Keunggulan dengan desain ini adalah jika kapal ini miring ke salah satu sisi, maka daya apung dari lambung utama memberikan tekanan ke atas di bagian sisi yang miring atau tenggelam. Akibatnya, sisi kapal yang lain akan mendapat tekanan ke bawah, sehingga kapal bisa kembali ke posisi normal. Pihak dari PT Lundin pun menambahkan, kapal FAC ini menggunakan desain trimaran wave piercing modern yang memungkinkan kapal untuk memotong gelombang dan memberikan stabilitas. Kombinasi fitur ini mengurangi pitching dan rolling, menciptakan platform senjata yang stabil, dan memungkinkan kapal untuk mempertahankan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi dengan nyaman dan aman dalam kondisi buruk. Wah, berarti resiko kecelakaan kapal tenggelam bisa diminimalisir dong ya dengan desain trimaran ini? Keren. Dibuat dari material komposit. Guys, kalian harus tahu nih, KRI Golok mempunyai teknologi tersembunyi yang canggih dan membuatnya berbeda dengan kapal perang TNI Angkatan Laut lainnya. Teknologi yang terdapat pada KRI Golok adalah bahan komposit serap karbon yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh atau bisa dianggap memiliki kemampuan stealth alias siluman. Tak ayal, kapal ini pun dijuluki sebagai kapal siluman.
Jadi udah tahu kan kapal siluman yang tadi Mimin maksud? Kapal Fast Attack Craft atau FAC yang memiliki karakteristik desain siluman ini menggabungkan fitur yang meminimalkan deteksi radar, inframerah, akustik, dan magnetik. Sifat siluman lebih ditingkatkan karena tidak ada busur sudut terbalik untuk memantulkan sinyal radar, seperti yang terlihat pada bentuk lambung konvensional. Keunggulan lainnya dari penggunaan bahan komposit serat karbon ini adalah memiliki kekuatan spesifik yang tinggi dan lebih ringan. Selain itu, kapal ini juga mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi yang sangat baik, serta lebih tahan api. Oleh karena itu, kapal ini dapat dijadikan desain pengembangan sebagai prototipe kapal trimaran. Wah, ide pemilihan bahannya oke juga ya? Keren-keren! Spesifikasi dan persenjataan. Berbicara mengenai spesifikasi, kapal ini mempunyai panjang keseluruhan 62,53 meter, lebar 16 meter, dan tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobot 53,1 ton. Selain itu, kapal ini memiliki kecepatan maksimum 28 knots dan kecepatan jelajah 16 knots. Kapal ini juga memiliki kemampuan jelajah 2000 nautical mile pada kecepatan 16 knots. Kapal perang siluman ini juga dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm. Selain itu, kapal ini ditenagai oleh mesin MAN berkekuatan 1800 horsepower sebanyak 4 buah. Ditambah dengan auxiliary engine yang terdiri atas 3 unit generator Caterpillar C4. Saat peresmian kapal ini, Kasal Laksamana Yudo menambahkan, kapal jenis trimaran ini memiliki kecepatan yang tinggi dan dapat menghancurkan kapal lain. Hal tersebut lantaran KRI Golok 688 dilengkapi dengan artileri rudal. Kapal ini pun diharapkan bisa melaksanakan taktik kapal cepat rudal yakni hit and run. Dari segi daya angkut, kapal ini mampu mengangkut 25-30 anak buah kapal atau ABK. Nantinya, KRI Golok akan ditempatkan di wilayah yang rawan dan strategis untuk menjaga wilayah Indonesia, seperti di Natuna atau Ambalat. Arti filosofis penamaan. KRI Golok 688 diambil dari nama sebuah senjata tradisional Nusantara yang dikenal sebagai senjata serbaguna. Dinamai dengan nama sebuah senjata karena KRI Golok merupakan jenis kapal cepat yang harapannya bisa digunakan melaksanakan setiap tugas operasional yang diberikan, baik operasi militer untuk perang atau OMP, maupun operasi militer selain perang atau OMSP. KRI Golok diambil dari nama sebuah senjata tradisional Nusantara yang dikenal sebagai senjata serbaguna. Selain itu, Laksamana Yudo juga mengungkapkan bahwa pembangunan kapal trimaran ini tentunya memiliki arti yang sangat strategis. Pasalnya, PT Lundin Industri Invest merupakan salah satu industri pertahanan nasional yang berhasil mengembangkan teknologi industri pertahanan untuk kepentingan nasional dalam upaya mengurangi ketergantungan pada negara lain terkait pengadaan alutsista TNI AL di masa mendatang. Pemikiran Pak Kasal ada benarnya juga ya? Menurut kalian gimana nih? Apakah kapal KRI Golok 688 ini mampu bersaing dengan kapal perang lainnya? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you update lovers.